Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Sri Badia dan Tasya Ramadhani akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang konsep stoikiometri. Untuk label konsep yang pertama yaitu massa atom. Menurut Chang, definisi konsep massa atom yaitu diukur dalam satuan massa atom SMA yang didasarkan pada nilai yang tepat 12 untuk isotop C12. Untuk atribut kritisnya yaitu satuan massa atom standarisasi dari massa isotop C12 dan untuk variabelnya massa atom unsur lain. Hierarki konsepnya untuk superordinat yaitu massa molekul, subordinat isotop suatu atom, dan untuk ordinat massa rata-rata atom. Jenis konsepnya termasuk konsep yang menyatakan ukuran atribut. Contohnya yaitu massa hidrogen adalah 1,008 SMA dan non-contohnya yaitu massa molekul air adalah 18,02 SMA. Dan untuk label konsep massa molekul, menurut Chang, definisi konsepnya yaitu jumlah dari massa-massa atom dalam SMA dalam suatu molekul. Atribut kritisnya jumlah massa atom penyusun molekul. Dan untuk atribut variabelnya massa atom penyusun molekul. Hierarki konsep superordinat, konsep mol, subordinat, massa rata-rata atom, dan untuk ordinat massa molar. Jenis konsepnya termasuk konsep yang menyatakan ukuran atribut. Contohnya yaitu massa molekul H2O adalah 18,02 SMA. Dan non-contohnya massa molekul relatif H2O adalah 18,02. Untuk tabel konsep massa molar unsur, menurut Chang definisi konsep massa molar yaitu massa 1 mol zat di dalam satuan gram atau kilogram. Atribut kritisnya massa dari 1 mol suatu unsur. Untuk atribut variabel massa atom. Hierarki konsep superordinat konsep mol, subordinat massa rata-rata atom, dan ordinat massa molekul. Jenis konsep termasuk konsep yang menyatakan ukuran atribut. Contohnya, massa molar logam Fe dalam 1 mol Fe adalah 56 gram. Non-contohnya yaitu massa molekul Zn adalah 65,39 SMA. Label konsep mol menurut Chang banyaknya suatu zat yang mengandung entitas dasar atau molekul atau partikel lain sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram isotop karbon 12. Atribut kritisnya yaitu jumlah entitas dasar atom, molekul atau partikel lain dan 12 gram isotop karbon 12. Untuk atribut variabelnya yaitu atom, molekul atau partikel penyusun zat. Hierarki konsep superordinat yaitu senyawa. Subordinatnya massa zat atom atau molekul dan ordinatnya bilangan Avogadro dan massa molar. Jenis konsep ini termasuk konsep berdasarkan prinsip. Contohnya terdapat 0,356 mol dalam 23,3 gram Zn. Dan non-contohnya massa molar dari H2O2 34,02 gram. Label konsep bilangan Avogadro. Menurut Chang, definisi konsep bilangan Avogadro yaitu jumlah yang menyatakan banyaknya atom dalam 12 gram isotop C12. Untuk atribut kritisnya, bilangan Avogadro adalah 6,022137 kali 10 pangkat 23. Atribut variabelnya jumlah mol zat. Hierarki konsep superordinatnya konsep mol dan subordinatnya massa rata-rata atom, ordinatnya massa molar. Jenis konsep ini termasuk konsep yang menyatakan ukuran atribut. Contohnya, 1 mol atom C12 mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom C12. Non-contohnya yaitu terdapat 23,3 gram Zn di dalam 0,356 mol Zn.
Label konsep persen komposisi senyawa. Menurut Chang, definisi konsep persen komposisi senyawa yaitu persen massa dari tiap unsur yang terkandung dalam suatu senyawa. Untuk atribut kritisnya, unsur penyusun suatu senyawa. Variabelnya yaitu massa molar dan persen komposisi senyawa. Hierarki konsep superordinatnya rumus empiris, subordinatnya mol setiap unsur, dan ordinatnya perbandingan mol dari unsur-unsur. Jenis konsepnya termasuk konsep yang menyatakan ukuran atribut. Contohnya yaitu 1 mol H2O2 34,02 gram terdapat 2 mol atom H atom hidrogen 1,008 gram dan 2 mol atom oksigen 6,00 gram. Persen komposisi dari H2O2 adalah H sama dengan 5,926% dan O sama dengan 94,06%. Contohnya yaitu massa molar dari H2O2 34,02 gram. Selanjutnya yaitu penentuan rumus empiris melalui percobaan. Menurut Chang, definisi konsep penentuan rumus empiris melalui percobaan yaitu metode penentuan rumus empiris dari komposisi persen massa suatu senyawa. Atribut kritisnya komposisi persen massa senyawa. Untuk atribut variabelnya massa setiap atom penyusun senyawa dan mol unsur penyusun senyawa. Hierarki konsep superordinatnya reaksi kimia, subordinatnya unsur-unsur penyusunnya, dan ordinatnya analisis senyawa. Jenis konsep ini termasuk jenis konsep yang menyatakan simbol. Contohnya rumus empiris dari H2O2 adalah HO. Contohnya yaitu rumus molekul hidrogen peroksida adalah H2O2. Selanjutnya adalah label konsep penentuan rumus molekul. Definisi konsep dari penentuan rumus molekul, menurut Chang, metode penentuan suatu rumus molekul melalui rumus empiris dan massa molar empiris suatu senyawa. Atribut kritis untuk penentuan rumus molekul, yang pertama itu atribut kritisnya penentuan rumus molekul berdasarkan rumus empiris dan massa molarnya. Adapun atribut variabelnya, yang pertama adalah massa molar, yang kedua adalah rumus empiris. Hierarki konsep untuk yang superordinat adalah reaksi kimia, subordinatnya persen komposisi, ordinatnya rumus empiris. Jenis konsep dari penentuan rumus molekul adalah konsep yang menyatakan simbol. Contoh dari penentuan rumus molekul adalah rumus molekul N2O4 didapatkan dari rumus empirisnya yaitu NO2 dengan massa molar 46,02 gram. Dan contohnya rumus empiris dari N2O4 adalah NO2. Label konsep selanjutnya adalah reaksi kimia. Menurut Chang, reaksi kimia merupakan proses perubahan suatu zat atau senyawa yang menghasilkan satu senyawa baru atau bahkan lebih. Atribut kritis dari reaksi kimia adalah perubahan kimia. Adapun atribut variabelnya, yang pertama adalah senyawa reaktan, yang kedua adalah senyawa produk, yang ketiga adalah jumlah reaktan, dan yang keempat adalah jumlah produk. Hierarki konsep untuk label konsep reaksi kimia. Untuk yang superordinat, yang pertama adalah senyawa, yang kedua adalah campuran. Subordinatnya rumus molekul, yang kedua adalah rumus empiris, dan hierarki konsep ordinatnya adalah jumlah reaktan dan produk. Jenis konsep dari reaksi kimia adalah konsep yang menyatakan simbol. Contohnya, reaksi penamaan kalium klorat menghasilkan kalium klorida dan gas oksigen. Contohnya adalah pencampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula. Label konsep untuk selanjutnya adalah persamaan kimia. Definisi dikutip dari Chang bahwa
Persamaan kimia adalah penggunaan lambang kimia untuk menggambarkan reaksi kimia yang terjadi. Adapun atribut kritisnya adalah gambaran reaksi kimia. Atribut variabelnya yang pertama adalah reaksi yang terjadi. Yang kedua, reaksi yang terlibat dalam reaksi. Hierarki konsep untuk persamaan kimia. Yang pertama, subordinat adalah senyawa dan campuran, dan subordinatnya adalah massa molar, dan yang kedua adalah mol zat, dan yang ketiga adalah rumus molekul. Adapun hierarki konsep untuk ordinat yaitu reaksi kimia. Jenis konsepnya konsep yang menyatakan simbol. Contohnya, persamaan reaksi pemanasan kalium klorat menghasilkan kalium klorida dan gas oksigen dapat ditulis sebagai berikut. KClO3 menghasilkan KCl plus O2. Namun di sini persamaannya belum setara. Contoh, persamaan gas ideal dapat dinyatakan sebagai berikut. PV sama dengan nRT. Label konsep selanjutnya adalah jumlah reaktan. Definisi dari jumlah reaktan adalah banyaknya bahan mentah yang harus digunakan untuk mendapatkan sejumlah produk tertentu. Atribut kritisnya banyaknya reaktan yang digunakan dalam suatu reaksi, dan atribut variabelnya adalah produk yang dihasilkan. Adapun hierarki konsep dari jumlah reaktan untuk superordinat adalah reaksi kimia, subordinatnya adalah massa atom, dan ordinatnya adalah massa molar dan mol zat. Terus untuk jenis konsep dari jumlah reaktan adalah konsep yang menyatakan ukuran atribut. Contohnya, dalam reaksi sempurna antara NO dan O2 membentuk NO2, dibutuhkan 0,254 mol O2 agar NO2 yang dihasilkan sebanyak 0,05 mol. Dan contohnya, diperoleh NO2 sebanyak 0,505 mol dari reaksi sempurna antara NO dan O2 sebanyak 0,254 mol. Nah, untuk label konsep yang selanjutnya adalah jumlah produk, di mana definisi dari konsep jumlah produk adalah banyaknya produk yang dihasilkan dalam suatu reaksi kimia. Adapun atribut kritisnya adalah banyaknya produk yang dihasilkan dalam suatu reaksi kimia. Atribut variabelnya adalah reaktan yang digunakan. Hierarki konsepnya yang pertama untuk superordinat adalah reaksi kimia. Subordinatnya adalah massa atom, dan ordinatnya adalah massa molar zat dan mol zat. Nah, jenis konsepnya yang pertama itu untuk label konsep jumlah produk, jenis konsep yang digunakan adalah konsep yang menyatakan ukuran atribut. Contohnya, diperoleh NO2 sebanyak 0,505 mol dari reaksi sempurna antara NO dan O2 sebanyak 0,254 mol. Adapun non-contohnya adalah dalam reaksi sempurna antara NO dan O2 membentuk NO2 dibutuhkan 0,254 mol oksigen agar NO2 yang dihasilkan sebanyak 0,505 mol. Label konsep yang terakhir adalah reaksi pembatas, di mana definisi dari reaksi pembatas yang dikutip dari Chang adalah reaksi yang pertama kali habis digunakan pada reaksi kimia. Adapun atribut kritisnya adalah reaktan yang membatasi jumlah produk, dan atribut variabelnya adalah jumlah awal reaktan yang digunakan. Untuk hierarki konsep dari reaksi pembatas, untuk superordinat adalah senyawa, subordinat reaktan dan produk, dan ordinatnya adalah reaksi kimia. Jenis konsep yang digunakan dalam reaksi pembatas adalah konsep abstrak. Contohnya, pembentukan NO2 dari NO dan oksigen jika awalnya terdapat 8 mol NO dan 7 mol oksigen. NO merupakan reaksi pembatas karena menghasilkan NO2 dalam jumlah yang lebih sedikit. Dan contohnya, dalam senyawa NO2 mengandung 8 mol NO dan 7 mol O2. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.